Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ayu Suroya dari Prodi Pendidikan Matematika 1A Universitas Bhinneka PGRI, NPM 2018-420-2020. Nah, di sini saya akan membahas mengenai bab 4, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan topiknya, mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Pada bab 4 ini, kita akan menelusuri konsep tentang ideologi. Sebelumnya, pengertian ideologi sendiri itu yaitu seperangkat sistem yang diyakini masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita pasti sudah tahu bukan, bahwa terbentuknya ideologi itu pasti memerlukan proses yang lumayan panjang. Dikarenakan ideologi itu bersumber dari berbagai banyak aspirasi, yaitu meliputi kebudayaan, agama, dan juga pemikiran para tokoh. Nah, setelah mengetahui hal ini, kita akan membahas mengenai poin pertama A, yaitu menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea yang berarti konsep, gagasan, pengertian dasar, cita-cita, sedangkan logos yang berarti ilmu. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas berpendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Nah, berikut definisi ideologi menurut beberapa tokoh. 1. Sastra Prateja. Menurutnya, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi sistem yang teratur. 2. Suryanto. Menurutnya, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. 3. Mugyarto. Menurutnya, ideologi adalah sejumlah doktrin kepercayaan dan simbol-simbol yang menjadi pedoman untuk mencapai tujuan. 4. Martin Seligger. Menurutnya, ideologi merupakan suatu sistem kepercayaan. 5. Alvin Goldner. Menurutnya, ideologi sebagai proyek nasional. Yang keenam, Paul Hirsch. Menurutnya, ideologi sebagai relasi sosial. Ada beberapa fungsi ideologi. Yang pertama, struktur kognitif. Di sini, keseluruhan pengetahuan dapat dijadikan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia. Yang kedua, orientasi dasar, yaitu dengan memberikan wawasan yang memberikan makna tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, sebagai norma-norma yang menjadi pegangan dan pedoman dalam kehidupan. Yang keempat, sebagai bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitas atau jati dirinya. Yang kelima, sebagai kekuatan yang mampu memberikan semangat dan motivasi bagi seseorang dalam menjalankan kehidupan. Yang keenam, sebagai pendidikan bagi seseorang yang mana untuk memahami, menghayati, dan mengatur tingkah laku sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang berlaku. Ada beberapa jenis ideologi di dunia, di antaranya. Yang pertama, Marxisme-Leninisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah. Yang kedua, sosialisme, suatu paham yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, liberalisme, suatu paham yang lebih mengutamakan hak-hak individu. Yang keempat, kapitalisme, yaitu suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Nah, selanjutnya kita bahas poin yang kedua, yaitu urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, di masa ini, tantangan yang paling dominan adalah globalisasi.
Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dengan masyarakat dari bangsa lain. Adapun fase-fase perkembangan globalisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fase embrio. Fase ini berlangsung di Eropa pada abad 15 sampai dengan abad 18. Nah, fase ini ditandai dengan munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem transnasional di abad tengah. Yang kedua, fase pertumbuhan. Fase ini berlangsung pada abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada negara kesatuan. Yang ketiga, fase take off. Fase ini berlangsung pada tahun 1870 sampai pertengahan 1920. Fase ini ditandai dengan konsep baru tentang negara kebangsaan. Yang keempat, fase perjuangan hegemoni. Fase ini berlangsung pada tahun 1920 sampai pertengahan 1960. Nah, di fase ini terjadi peningkatan terkait konflik internasional dan ideologis. Yang kelima, fase ketidakpastian. Fase ini berlangsung pada tahun 1960 sampai 1990. Pada fase ini muncul gagasan dunia ketiga. Yang keenam, fase kebudayaan global. Fase ini ditandai dengan adanya perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet. Nah, selanjutnya kita akan membahas poin kedua, yaitu poin B, menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai poin ketiga, C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis terkait Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. A. Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa ini Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Namun, pada kurun waktu 1960 sampai 1965, Presiden Soekarno lebih mementingkan Naskah. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Soeharto. Pada masa ini, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. C. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa ini resonansi Pancasila kurang bergema. Hal ini dikarenakan pada pemerintahan Habibie lebih disebutkan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. D. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat. Alhasil, ideologi Pancasila cenderung melemah. E. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya. F. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan SBY. Pada masa ini dapat dikatakan juga bahwa tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, mendekati akhir masa jabatannya, Presiden menandatangani undang-undang tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber sosiologis Pancasila bisa dilihat dalam kelima sila yang ada pada Pancasila. Sila-sila Pancasila meliputi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara.
Unsur-unsur politisnya meliputi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Hal tersebut diwujudkan melalui toleransi antar umat. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal tersebut diwujudkan melalui penghargaan terkait pelaksanaan HAM. Yang ketiga, persatuan Indonesia diwujudkan dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perwujudannya dalam pengambilan keputusan didasarkan dengan musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut diwujudkan dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai poin yang keempat, D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut. Hal tersebut ditandai dengan beberapa masalah, seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara terhadap pentingnya Pancasila di perguruan tinggi. Yang kedua, argumen tentang tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Hal tersebut dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi 1. Pertarungan ideologis antara negara-negara superpower. 2. Menguatnya isu kebudayaan global. Dan yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia. Sedangkan untuk faktor internal meliputi 1. Pergantian rezim yang berkuasa. 2. Penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai poin yang kelima, E. Mengenai esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara meliputi dimensi realitas, dimensi idealitas, dan dimensi fleksibilitas. Yang pertama, dimensi realitas. Maknanya, nilai-nilai dasar yang terkandung bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam bermasyarakat. Yang kedua, dimensi idealitas. Maknanya mengandung nilai-nilai atau cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Dimensi ini bertujuan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru sehingga Pancasila lebih terbuka dan bersifat demokratis. 2. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Beberapa peran konkretnya meliputi 1. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara, sehingga setiap perilaku warga negara harus sesuai moral yang ada. 2. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Kita akan membahas mengenai poin yang keenam, yaitu rangkuman mengenai pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kesimpulannya, ideologi Pancasila menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia karena Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kedudukan itu seperti Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, demikian penjelasan mengenai bab 4 tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.